Ada kalanya dalam kehidupan Anda, mungkin lebih dari sekali, di mana seseorang mengungkapkan pendapat, melakukan tindakan, atau tidak memenuhi harapan Anda, sehingga mengganggu ketenangan jiwa. Pada saat itu, Anda merasakan kemarahan, frustrasi, dan seolah-olah percikan emosi dalam diri Anda menyalakan api yang sulit untuk dikendalikan. Namun, setelah melewati momen tersebut, Anda menyadari sesuatu yang penting. Itu tidak sebanding dengan konsekuensinya. Sayangnya, ketenangan Anda sudah terganggu. Anda telah bereaksi dan terjebak dalam situasi tersebut. Mengapa kita terus membiarkan diri kita dipengaruhi oleh tindakan atau ucapan orang lain? Mengapa kita mengizinkan faktor eksternal mengambil alih kendali internal kita? Dalam video ini, saya tidak akan memberikan rumus ajaib, tetapi saya akan menyampaikan kunci yang kuat, sebuah kebenaran yang, jika Anda berhasil mengintegrasikannya ke dalam kehidupan Anda, dapat mengubah segalanya. Ada cara untuk menjalani hidup di mana tidak ada apapun dan tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk mengeluarkan Anda dari pusat ketenangan Anda. Ini bukan berarti Anda berhenti merasakan, tetapi Anda belajar untuk tidak bereaksi. Bukan karena Anda menjadi tidak peka, tetapi karena Anda mengembangkan kekuatan yang lebih besar, yaitu pengendalian diri. Hari ini, kita akan menjelajahi prinsip-prinsip stoicisme, bukan sebagai teori kuno, tetapi sebagai alat praktis untuk kehidupan sehari-hari. Karena kita dapat hidup tanpa marah, sehingga Anda tidak perlu terpengaruh olehnya. Dan ya, itu benar. Dunia mungkin tetap sama, tetapi Anda tidak lagi demikian. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena hari ini Anda mungkin menemukan sesuatu yang jarang diajarkan oleh orang lain. Cara untuk membuat kedamaian Anda tidak lagi bergantung pada orang lain. Namun sebelum kita melanjutkan, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang sangat sederhana namun berpengaruh. Silakan turun ke bagian komentar dan tuliskan kalimat ini. Saya memutuskan untuk memulihkan kekuatan batin saya dan tidak memberikannya kepada siapapun. Ini bukan hanya untuk berinteraksi, tetapi untuk diri Anda sendiri. Karena saat Anda menuliskannya, Anda sedang menanam benih dalam pikiran Anda. Anda memprogram diri Anda sendiri dari sekarang. Frasa yang diulang dan ditegaskan akan tetap di alam bawah sadar Anda. Dan ketika saatnya tiba, itu akan menjadi jangkar untuk tidak pernah meragukan diri Anda lagi. Tulis sekarang, dan mari kita mulai. Pertama, seseorang harus menerima bahwa orang lain bertindak sesuai dengan sifat mereka, bukan sifat Anda. Berpura-pura bahwa setiap orang berpikir, merasakan, atau bereaksi seperti Anda adalah akar dari banyak frustrasi. Setiap individu dibentuk oleh sejarah, luka, keyakinan, dan pemahaman mereka yang terbatas tentang dunia. Anda tidak dapat mengharapkan seseorang yang belum bekerja pada dirinya sendiri untuk bertindak bijaksana, atau bahwa mereka yang hidup dalam kebisingan batin akan merespons Anda dengan damai. Kesalahan terletak pada asumsi bahwa orang lain harus menyesuaikan diri dengan standar perilaku Anda, padahal dalam kenyataannya, setiap orang beroperasi dari tingkat kesadarannya sendiri. Dengan memahami hal ini, Anda berhenti mengambilnya secara pribadi dan membebaskan diri dari beban menunggu tanggapan yang adil, penuh pertimbangan, atau rasional dari mereka yang belum mengetahui cara menawarkannya. Kemarahan muncul ketika kita menginginkan dunia beroperasi sesuai keinginan kita, tetapi ketenangan muncul ketika kita menerima bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Kedamaian Anda tidak dapat tergantung pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain. Ya, mereka bertindak dengan ketidaktahuan, belas kasihan, atau agresi, tetapi dalam hal ini, reaksi yang tidak terukur tidak ada gunanya. Orang bijak mengamati, memahami, dan mengikuti jalannya tanpa membawa apa yang bukan miliknya. Dari pemahaman yang mendalam ini, Anda membiarkan diri Anda bertabrakan dengan kenyataan dan mulai mengalir bersamanya. Kekuatan sejati bukanlah tentang mengendalikan orang lain, tetapi tentang berhenti membutuhkan mereka untuk berubah agar Anda tetap sehat. Itulah kebebasan yang tabah. Bertindaklah sesuai dengan kodrat Anda, bukan berdasarkan keinginan dari luar. Kedua, jadikan pengendalian diri sebagai hal yang paling penting. Kemarahan adalah api yang mengkonsumsi, tetapi Anda yang memutuskan apakah akan memberinya makan atau memadamkannya. Itu adalah reaksi naluriah,
Dorongan primitif yang mendorong Anda untuk bertindak tanpa berpikir. Disinilah terletak perbedaan antara pikiran yang lemah dan yang kuat. Pikiran yang lemah membiarkan diri terbawa oleh amarah, sementara pikiran yang kuat mengendalikannya. Ketika seseorang memprovokasi Anda, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana yang Anda harapkan, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri Anda, siapa yang memerintah di sini? Temperamen saya atau akal sehat saya? Pada saat jeda itu terletak kekuatan sejati. Ini bukan tentang menekan kemarahan, tetapi mengubahnya menjadi kebijaksanaan dan kendali. Kaum Stoa melihat pengendalian diri sebagai kekuatan terbesar. Seneca menyatakan dengan jelas, kekuatan terbesar adalah kekuasaan atas diri sendiri. Ini bukan teori, tetapi praktik sehari-hari. Setiap kali Anda memilih untuk tenang di tengah kemarahan, Anda menjadi lebih kuat. Pikirkan tentang ini. Jika seseorang menghina Anda dan Anda bereaksi dengan kemarahan, Anda telah menyerahkan kekuatan Anda. Mereka telah memanipulasi Anda dengan beberapa kata sederhana. Tetapi jika Anda tetap tenang, Anda membuktikan bahwa Anda adalah orang yang memutuskan bagaimana merasakan dan bertindak. Itulah kekuatan sesungguhnya. Bayangkan seorang prajurit di medan perang yang mengesankan. Bukan amarahnya yang tidak terkendali, tetapi kemampuannya untuk tetap tenang dan strategis di tengah kekacauan. Begitulah seharusnya Anda bersikap. Jadikan pengendalian diri sebagai perisai. Jangan biarkan orang lain mengendalikan emosi Anda. Setiap kali Anda berhasil tetap tenang dalam menghadapi provokasi, Anda akan menempa diri Anda dalam api yang tabah, menjadi seseorang yang teguh. Karena pemenang sejati bukanlah mereka yang memenangkan argumen, tetapi mereka yang tidak mengizinkan apapun dan siapapun untuk membuatnya tenggelam. Sebelum kita melanjutkan, saya akan sangat menghargai jika Anda berkenan memberikan tanda suka dan membagikan video ini agar dapat menjangkau lebih banyak orang. Dan jika Anda tidak ingin melewatkan satupun video di masa depan, berlanggananlah dan aktifkan notifikasi. Ketiga, turunkan ekspektasi terhadap orang lain. Salah satu penyebab terbesar kemarahan dan frustrasi bukanlah tindakan orang lain, tetapi harapan yang Anda tanamkan terhadap tindakan mereka yang tidak terpenuhi. Anda merasa kecewa ketika seseorang tidak merespons seperti yang Anda harapkan, ketika mereka tidak menunjukkan rasa syukur yang Anda anggap pantas didapatkan, atau ketika mereka bertindak dengan cara yang dianggap tidak adil. Namun, inilah kebenarannya. Tidak ada seorang pun yang wajib memenuhi harapan Anda. Setiap individu melihat dunia dari sudut pandangnya sendiri, perspektif yang dibentuk oleh pengalaman, nilai, dan keyakinan. Apa yang menurut Anda masuk akal mungkin tidak relevan bagi orang lain. Apa yang Anda anggap sebagai rasa hormat mungkin dilihat secara berbeda oleh orang lain. Menunggu orang lain berpikir dan bertindak seolah-olah Anda adalah resep yang sempurna untuk frustrasi. Kaum Stoa memahami hal ini dengan baik. Marcus Aurelius mengingatkan kita, ketika Anda bangun di pagi hari, katakan pada diri sendiri, hari ini saya akan bertemu dengan rasa tidak berterima kasih, ketidaksetiaan, kesombongan, iri hati, dan kurangnya akal sehat. Bukan karena pesimis, tetapi karena ia memahami bahwa sifat manusia tidak sempurna. Semakin sedikit Anda berharap, semakin sedikit Anda menderita. Terimalah orang-orang sebagaimana adanya, tanpa menunggu lebih dari apa yang dapat mereka berikan, dan ini akan membebaskan Anda. Ini tidak berarti tidak menyesuaikan diri atau membiarkan penyalahgunaan, tetapi untuk mengakui kenyataan dan bertindak bijaksana. Jika seseorang gagal, jangan kaget. Jika seseorang tidak adil, jangan kehilangan ketenangan Anda. Amati, pahami, dan sesuaikan sikap Anda tanpa kehilangan kedamaian Anda. Ketika Anda berhenti menuntut orang lain sesuai dengan pandangan dunia Anda mendapatkan sesuatu yang tak ternilai, kebebasan emosional. Alih-alih bereaksi dengan marah, Anda hanya menerima hidup apa adanya dan memutuskan untuk fokus pada satu-satunya hal yang dapat Anda kendalikan, pikiran dan tindakan Anda sendiri. Keempat, praktikkan ketidakpedulian terhadap provokasi. Kemarahan adalah jebakan, dan kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalamnya. Ini menunjukkan bahwa orang lain memiliki kekuasaan atas Anda. Jika Anda bereaksi dengan kemarahan,
itu berarti orang tersebut telah berhasil memanipulasi Anda. Tetapi jika Anda tetap tenang dan tidak menganggapnya penting, maka Anda memiliki kendali penuh. Bayangkan seseorang menghina Anda, mengkritik Anda, atau mencoba memprovokasi Anda. Apa yang Anda cari? Mungkin reaksi, respons emosional yang membuat mereka merasa menang. Namun inilah kuncinya. Jangan mainkan permainan mereka. Bernapaslah, tersenyumlah dalam hati, dan ucapkan dalam hati, "Saya tidak akan jatuh ke dalam perangkap ini." Kaum Stoa memandang ketidakpedulian sebagai senjata yang ampuh. Epictetus berkata, "Jika seseorang mencoba menyakitimu, ingatlah bahwa kerusakan hanya terjadi jika Anda memilih untuk menerimanya. Jika provokasi tidak mempengaruhi Anda, maka itu tidak pernah benar-benar menjadi ancaman." Ketidakpedulian adalah perisai Anda. Bayangkan sebuah batu di tengah badai. Angin menderu, hujan turun dengan kekuatan, tetapi batu itu tidak bergerak, tidak berubah. Begitulah seharusnya Anda bersikap. Bukan karena Anda tidak peka, tetapi karena Anda mengerti bahwa tidak semuanya layak mendapatkan energi Anda. Setiap kali seseorang mencoba mengganggu Anda, tanyakan pada diri Anda, apakah ini penting? Sebagian besar waktu, jawabannya adalah tidak. Ingatlah, ketenangan adalah kemewahan yang hanya sedikit orang mampu memberi. Jangan buang-buang waktu Anda dengan emosi yang dipicu oleh orang atau situasi yang tidak pantas mendapatkannya. Membalas dengan ketidakpedulian bukanlah kelemahan, itu adalah kecerdasan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun memiliki kekuatan atas kondisi emosional Anda. Jadi, lain kali seseorang mencoba membuat Anda kesal, tersenyumlah saja dan lanjutkan hidup Anda. Jangan bereaksi, jangan terjebak dalam permainan. Kemenangan adalah milik Anda. Kelima, ingatlah bahwa setiap situasi adalah ujian bagi karakter Anda. Kehidupan tidak menyerang Anda, tetapi menguji Anda. Setiap rintangan, setiap provokasi, setiap momen frustrasi adalah sebuah ujian untuk kesabaran, pengendalian diri, dan kebijaksanaan Anda. Namun, sebagian besar orang tidak melihatnya seperti itu. Mereka terjebak dalam masalah sebagai pelanggaran pribadi, bereaksi dengan marah atau berperan sebagai korban. Sebaliknya, kaum Stoa melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Ketika seseorang menghina Anda, apa yang akan Anda lakukan? Anda bisa bereaksi dengan marah dan menunjukkan bahwa siapapun bisa membuat Anda kesal, atau Anda bisa melihatnya sebagai latihan untuk karakter Anda. Di saat-saat sulit itulah Anda benar-benar menemukan diri Anda. Tidak ketika semuanya mudah, tetapi ketika hidup menguji Anda. Marcus Aurelius mengatakannya dengan jelas, "Api mengubah menjadi nyala api yang membara dalam diri Anda." Apa yang bagi sebagian orang adalah kendala, bagi kita adalah bahan bakar. Dengan kata lain, kesulitan tidak ada di sana untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk memperkuat Anda. Setiap kali Anda menghadapi situasi yang membuat frustrasi, tanyakan pada diri Anda, bagaimana seseorang yang berakal akan bereaksi? Dengan marah, dengan putus asa, atau dengan keluhan? Keenam, belajarlah untuk mengamati emosi tanpa membiarkan diri Anda terbawa oleh mereka. Anda bukanlah apa yang Anda rasakan. Anda adalah orang yang mengamati apa yang Anda rasakan. Setiap emosi yang muncul, baik itu marah, sedih, frustrasi, atau ketakutan, bukanlah musuh yang harus diatasi, tetapi tanda yang harus ditafsirkan. Kesalahan bukan pada perasaan, tetapi pada identifikasi yang membabi buta dengan apa yang dirasakan. Ketika Anda bereaksi tanpa jeda, Anda menjadi budak dari dorongan hati Anda. Namun, jika Anda melatih pikiran Anda untuk berhenti sejenak dan melihat apa yang terjadi di dalam diri Anda, seolah-olah Anda adalah saksi bisu, sesuatu yang kuat akan terjadi. Anda mendapatkan kembali kendali. Emosi kehilangan kekuatan saat terkena cahaya kesadaran. Alih-alih membiarkan diri Anda mengikuti arus, Anda yang memilih untuk maju, menunggu, atau melepaskan. Filsafat Stoik tidak berusaha mematikan emosi, tetapi untuk menempatkannya di bawah kendali akal.
Ini bukan tentang menjadi dingin, tetapi tentang kejelasan, memberi Anda ruang yang diperlukan untuk memilih jawaban Anda alih-alih didorong oleh reaksi. Jarak internal antara apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda putuskan untuk lakukan adalah tanah tempat kehidupan sejati lahir. Disitulah karakter dibangun. Tegas, temperamen yang tidak mudah patah sebelum kekacauan. Anda tidak bertanggung jawab atas apa yang muncul di dalam diri Anda, tetapi Anda bertanggung jawab atas apa yang akan Anda lakukan dengannya. Oleh karena itu, ketika Anda berhasil mengamati tanpa terburu-buru, tanpa membenarkan atau menekan, Anda akan menguasai diri sendiri, dan dalam domain itu, Anda menemukan ketenangan yang tidak memerlukan teriakan, tidak ada kemenangan, dan tidak ada pemaksaan. Hanya tetap teguh, hadir, dan damai. Ketujuh, kembangkan rasa syukur bahkan dalam saat-saat yang sulit. Mudah untuk merasa bersyukur ketika segala sesuatunya berjalan baik. Matahari bersinar, hubungan mengalir, dan segala sesuatunya berjalan lancar. Namun, ujian sebenarnya dari karakter Anda adalah ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan. Ketika Anda dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman, membuat frustrasi, atau bahkan menyakitkan. Pada saat itu, mengembangkan rasa syukur adalah hal yang sangat penting untuk memperkuat diri Anda. Rasa syukur bukan hanya bersyukur atas kebaikan, tetapi juga merupakan alat yang ampuh yang memungkinkan Anda melihat keberanian dalam menghadapi kesulitan. Alih-alih marah atau frustrasi tentang apa yang tidak dapat Anda kendalikan, tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Setiap tantangan, setiap momen canggung adalah kesempatan untuk tumbuh. Setiap masalah mengandung pelajaran yang akan membantu Anda menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih ulet. Bayangkan Anda terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang tak berujung, atau rekan kerja yang memberikan kritik yang tidak adil kepada Anda. Reaksi otomatis mungkin adalah kemarahan, stres, atau bahkan perasaan tidak berdaya. Namun, Stoik mengajarkan kita bahwa saat ini yang tidak nyaman adalah kesempatan yang sempurna untuk berlatih ketenangan, kesabaran, dan penilaian diri. Seneca menekankan hal ini dengan bijaksana. Kesulitan bukanlah masalah, reaksi terhadap kesulitan yang mendefinisikan kedamaian kita. Lebih tepatnya, jangan kehilangan diri Anda dalam rasa frustrasi, tetapi gunakan momen tersebut sebagai latihan untuk mengembangkan kebajikan seperti kesabaran, kerendahan hati, atau kesederhanaan. Dalam setiap situasi yang tidak nyaman, tanyakan pada diri Anda, bagaimana saya bisa keluar dari ini lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bersyukur. Seiring Anda mengembangkan pola pikir ini, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak mengendalikan keadaan, tetapi bagaimana Anda memilih untuk menghadapinya. Rasa syukur tidak hanya memberi Anda damai, tetapi juga mengubah Anda menjadi seseorang yang melihat setiap rintangan sebagai kesempatan, setiap ketidaknyamanan sebagai pelajaran. Kedelapan, visualisasikan ketidakpentingan masalah dalam perspektif waktu yang lebih luas. Seringkali, masalah-masalah yang ada saat ini tampak mustahil untuk diatasi. Kemarahan dan frustrasi mengaburkan penglihatan kita, membuat apa yang mengganggu kita sekarang terasa sangat berat. Namun, salah satu alat paling ampuh yang diwariskan oleh kaum Stoa kepada kita adalah prinsip perspektif temporal. Bayangkan Anda sedang berdiri di depan sebuah situasi yang membuat Anda marah, perselisihan dengan seseorang, kesempatan yang terlewatkan, atau bahkan kritik yang tidak adil. Pada saat itu, kadang-kadang mudah untuk terjebak dalam intensitas saat ini dan melupakan bahwa dalam skema besar kehidupan, masalah tersebut hanya akan menjadi percikan kecil yang cepat menghilang. Ketika Anda menghadapi situasi yang sulit, tanyakan pada diri Anda, apakah ini akan menjadi masalah dalam setahun, dalam 5 tahun, atau dalam 10 tahun? Sebagian besar waktu, jawabannya adalah tidak. Masalah-masalah yang hari ini tampak sangat penting bagi kita, dalam realitas akan cepat berlalu dan menjadi kecil ketika kita melihatnya dari perspektif yang lebih luas. Perbedaan pendapat hari ini mungkin tampak menghancurkan, tetapi ketika kita melihatnya kembali dalam setahun, kita mungkin hampir tidak akan mengingatnya. Latihan mental ini memiliki tujuan yang mendalam,
Bebaskan diri Anda dari beban kekhawatiran yang tidak perlu. Ini membantu kita untuk mengingat bahwa hidup ini penuh dengan momen, dan sebagian besar tidak pantas mendapatkan energi dan ketegangan emosional yang kita berikan kepada mereka. Yang penting adalah bagaimana kita memilih untuk menanggapi momen tersebut. Kesulitan menempatkan apa yang kita lihat hari ini dalam perspektif. Selain itu, visi temporal ini mengajarkan kita untuk memprioritaskan apa yang benar-benar memiliki nilai. Gangguan kecil sehari-hari, frustrasi kecil bisa kehilangan semua kekuatannya saat kita bandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Hubungan kita, kesehatan kita, dan impian kita. Kesembilan, ingatlah bahwa ketenangan adalah bentuk kekuasaan. Di dunia di mana kecepatan, kebisingan, dan kedekatan tampaknya menjadi norma, ketenangan telah berubah menjadi tindakan perlawanan yang kuat. Di tengah kekacauan dan kebingungan, banyak orang percaya bahwa yang teriak paling keras atau yang menanggapi dengan marah adalah orang yang memiliki kendali atas situasi tersebut. Namun, menurut prinsip-prinsip Stoa, kekuatan sejati terletak pada ketenangan, bukan kebisingan. Ketenangan bukanlah kelemahan, itu adalah bentuk kekuatan. Ketika Anda tetap tenang, ketika Anda tidak membiarkan diri Anda terbawa oleh emosi impulsif maupun oleh kekacauan eksternal, Anda menunjukkan penguasaan atas diri Anda yang hanya sedikit yang berhasil mencapainya. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda menanggapi yang penting. Fakta bahwa Anda tetap tenang dalam menghadapi badai memberikan keuntungan berupa kejelasan, refleksi, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana. Lebih tepatnya, bereaksi secara naluriah terhadap serangan atau masalah. Ketenangan memungkinkan Anda bertindak dengan niat dan kendali. Mudah terjebak dalam perangkap jawaban emosional, bereaksi impulsif, tetapi itu adalah respons yang hanya melanggengkan konflik. Ketenangan, di sisi lain, memungkinkan Anda untuk mengambil langkah mundur, mengevaluasi situasi dengan kejernihan, dan memilih bagaimana bertindak lebih efektif. Di samping itu, ketika Anda tetap tenang, rasa hormat dan kekaguman orang lain tumbuh. Orang yang kehilangan kontrol cenderung menciptakan lebih banyak kekacauan, sementara mereka yang mempertahankannya memancarkan energi yang mengundang perdamaian. Ingatlah bahwa ketenangan Anda adalah kekuatan Anda, dan di saat-saat ketegangan, kemampuan untuk mempertahankannya menempatkan Anda dalam posisi kekuasaan yang melampaui respons impulsif. Kesepuluh, jangan marah pada permainan pikiran Anda sendiri. Kemarahan adalah reaksi otomatis, tetapi Anda tidak harus menjadi budaknya. Bayangkan jika Anda bisa menghadapi apapun provokasi tanpa kehilangan ketenangan, tanpa ada yang membuat Anda kesal. Ini bukan fantasi. Ini adalah keterampilan yang dapat Anda kembangkan. Kuncinya adalah melihat kontrol emosional sebagai permainan mental. Sebuah tantangan yang menantang Anda untuk mempertahankan ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Tantang diri Anda dengan pertanyaan, berapa lama saya bisa tetap tidak tergerak oleh provokasi apapun? Alih-alih bereaksi secara otomatis, mulailah melihat masing-masing situasi yang mengganggu Anda sebagai kesempatan untuk berlatih ketenangan. Setiap kali seseorang mengkritik Anda, mengganggu, atau membuat Anda frustrasi, seolah-olah hidup memberikan ujian ketahanan kepada Anda. Tujuan Anda bukanlah untuk menghindari kemarahan, tetapi untuk memutuskan untuk tidak membiarkan diri Anda didominasi olehnya. Langkah pertama adalah mengenali bahwa kemarahan adalah sebuah pilihan, bukan sebuah pengakuan. Ketika seseorang menyinggung atau menghina Anda, sebenarnya ada dua jalan. Anda bisa bereaksi secara impulsif, seperti siapapun yang tidak memiliki pengendalian diri, atau Anda bisa berhenti, bernapas, dan memilih untuk tidak menyerah pada provokasi. Seiring berjalannya waktu, ubahlah ini menjadi sebuah permainan. Pikiran Anda akan dilatih untuk mengenali situasi yang biasanya membuat Anda marah, dan lambat laun Anda akan menjadi lebih kuat dan kurang rentan terhadapnya. Tantangan mental ini memberikan Anda kekuatan atas emosi Anda. Semakin banyak Anda berlatih, Anda akan melihat bahwa apa yang biasanya mengganggu Anda tidak lagi memiliki dampak yang sama. Ini bukan tentang menekan kemarahan,
tetapi melatih pikiran Anda untuk tidak membiarkan kemarahan mengendalikan hidup Anda. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa tidak ada yang bisa mengganggu Anda, karena Anda telah menjadikan kedamaian batin sebagai pencapaian terpenting Anda. Ke-11, sadari akan kefanaan hidup. Salah satu prinsip terdalam dari stoicisme adalah kesadaran konstan bahwa kehidupan itu sementara. Setiap hari yang berlalu adalah hari yang tidak akan pernah kembali. Dan setiap saat yang kita investasikan dalam kemarahan atau dalam pikiran negatif adalah momen yang merampas hakikat sejati kita. Bayangkan sejenak bahwa Anda bisa melihat kehidupan sebagai film dengan durasi terbatas. Setiap detik yang Anda habiskan untuk marah atau kesal adalah seperti adegan yang hilang dari film itu, sebuah pemandangan yang tidak akan pernah bisa Anda dapatkan kembali. Waktu, seperti angin, tidak berhenti untuk siapapun. Setiap menit yang kita habiskan untuk marah atau frustrasi adalah waktu yang bisa kita gunakan untuk sesuatu yang lebih berharga. Nikmatilah hadir, belajar, menciptakan kenangan, atau cukup berdamai dengan diri kita sendiri. Di tengah frustrasi atau kemarahan, tanyakan pada diri Anda, apakah layak kehilangan sepotong hidup Anda untuk sesuatu yang pada akhirnya tidak akan memiliki relevansi yang signifikan? Ketika Anda menyadari betapa cepatnya waktu berlalu, ketidaknyamanan dan pelanggaran kecil akan kehilangan kekuatannya. Kemarahan adalah respons yang menguras energi kita, kedamaian, dan kapasitas kita untuk menikmati saat ini. Hidup terlalu pendek untuk disia-siakan pada kekesalan yang remeh. Setiap detik adalah hadiah, dan itu adalah tanggung jawab kita untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin. Ingatlah bahwa pada akhirnya, yang penting bukanlah hal-hal kecil ketidaknyamanan yang kita temui di jalan, tetapi bagaimana kita memilih untuk menjalani masing-masing momen dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Latihlah kesadaran ini akan kefanaan hidup, memungkinkan kita melepaskan ketegangan dan merangkul keberadaan yang lebih penuh dan lebih berarti. Ke-12, gunakan setiap emosi sebagai kesempatan untuk memperkuat diri Anda. Jangan lari dari apa yang Anda rasakan. Setiap emosi yang mengunjungi Anda, tidak peduli seberapa tidak nyaman, intens, atau menyakitkan, membawa pelajaran dalam dirinya sendiri, sebuah kemungkinan untuk pertumbuhan. Amarah menunjukkan batas Anda. Kesedihan adalah batas keterikatan Anda. Ketakutan adalah batas ketidakamanan Anda. Anda tidak hancur karena merasakannya. Anda sedang ditantang untuk melihat lebih dalam. Kehidupan tidak menghilangkan ketenangan Anda untuk menghancurkan Anda, melainkan untuk memoles Anda. Pada saat-saat seperti itulah filsafat menjadi nyata, di mana apa yang telah dipelajari diuji. Jika Anda menggunakan emosi sebagai cermin, Anda akan menemukan bagian dari diri Anda yang masih perlu dipahami, diperkuat, atau dibebaskan. Disinilah pekerjaan sebenarnya dimulai. Mengubah reaksi menjadi kesadaran dan agitasi menjadi kejelasan. Stoik tidak menekan apa yang mereka rasakan, tetapi mengubahnya. Setiap emosi bisa menjadi awal dari sebuah jalan menuju kebijaksanaan yang lebih besar, jika Anda memiliki keberanian untuk memegangnya dengan kehadiran dan memeriksanya dengan jujur. Jangan mengeluh tentang apa yang Anda rasakan. Gunakanlah. Jika emosi itu mengguncang Anda, itu karena ada kekuatan di dalam diri Anda yang belum Anda bangun. Ketidaknyamanan bukanlah hukuman, melainkan tanda bahwa Anda bisa bangkit di atas dorongan, memilih respons yang lebih mulia, tindakan yang lebih sadar. Setiap kali Anda mencapainya, Anda menjadi lebih kuat, lebih jernih, dan lebih mampu mengendalikan diri sendiri. Dengan melakukan hal itu, Anda bahkan membalikkan keadaan yang lebih gelap dalam pelatihan untuk kebesaran batin. Itulah alkimia karakter. Mengambil apa yang mengancam untuk menjatuhkan Anda dan menggunakannya untuk mengangkat semangat Anda. Jika Anda telah sampai di sini, Anda sudah tahu. Kebebasan yang sejati bukanlah mengubah orang lain, tetapi dalam mengubah diri Anda sendiri. Hari ini, Anda menemukan bahwa Anda dapat hidup tanpa membiarkan apapun atau siapapun mencuri ketenangan Anda jika Anda belajar untuk mengamati emosi Anda, memahami orang lain berdasarkan sifatnya, dan menggunakan setiap situasi sebagai kesempatan untuk memperkuat diri Anda. Itulah inti dari stoicisme, menjadi penguasa diri sendiri, bahkan di tengah kekacauan.
Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, bayangkan apa yang dapat Anda terus temukan. Dalam video berikutnya, kita akan mengeksplorasi cara menerapkan prinsip ini dalam hubungan Anda, di mana biasanya lebih sulit untuk menjaga perdamaian. Saya mengundang Anda untuk memberikan suka, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini dengan orang-orang yang Anda kenal, yang juga perlu mendapatkan kembali pusatnya. Sampai jumpa segera, dan ingatlah, kekuatan Anda ada di apa yang Anda pilih di dalam diri Anda, bukan apa yang terjadi di luar.